Tita 106 FM Smart dan Energik. Smartizen nih. Di sini bakal ada program perdana kita yang paling baru, yakni Kumadai. Apa itu Kumadai? Kumpul jelang maghrib dakwah Islam. Wah, kebetulan juga sekarang kan kita minggu terakhir menuju bulan suci Ramadan. Menurut kata penyanyi sekaligus dai, yakni topik gitu kan, bahwa kalau ada bulan sih mending bulan suci Ramadan semua gitu, biar hati kita tenang. Terus karena manusia khususnya umat muslim karena lebih rajin dan takwa di bulan suci ini. Nah, kita juga bakal ada tamu atau narasumber setiap program Kumadai ini, dari ustadz dan ustazah dan guru serta dosen juga, dan tentunya pasti akan memberi ilmu yang sangat manfaat bagi kita semua dan buat smartizen di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Ya, langsung saja tamu perdana kita atau narasumber perdana kita, yakni Bapak Husnan Nurzaman, SAG MSI. Beliau salah satu dosen di kampus Untirta Universitas Tirtayasa di Banten. Assalamualaikum Pak Husnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, Pak Husnan Nurzaman, SAG MSI. Iya. Gini Pak Husnan, kita kan menjelang bulan Ramadan ini ya. Kurang lebih sekitar seminggu lagi gitu. Pasti di bulan Ramadan tuh hal yang paling ditunggu banyak banget. Salah satunya adalah keutamaannya, karena ini mungkin jadi sugesti kita sebagai umat muslim semuanya, bahwa di bulan Ramadan itu pasti tingkat ketakwaan kita pasti lebih tinggi lagi. Masjid jadi rame, tempat pengajian jadi rame gitu. Dan ada juga tentang bulan Ramadan ini dari segi ekonomi ya, terutama ada pedagang-pedagang yang musiman kayak pedagang kolang-kaling, pedagang kurma dan segala macamnya. Nah, namun tema besar kita pada sore ini adalah Ramadan dan takwa. Nah, mungkin ada pengantar dulu dari Pak Husnan mengenai apa sih Ramadan dan takwa itu. Boleh dong. Baik, Kang Heri ya. Iya, alhamdulillah ya, kita sudah menjelang bulan Ramadan di tahun ini, dan tentu saja ini bulan yang oleh seluruh umat muslim, umat Islam menjadi bulan yang ditunggu-tunggu. Wah, benar banget. Iya. Ramadan dan takwa, ya, kata Ramadan dan takwa sebenarnya kita kalau kita kembalikan ke asli kata bahasa Ramadan, ya, arti kata Ramadan dari kata ar-ramad. Kalau dari segi bahasa artinya kering. Oh, kering ya, artinya kering itu tidak basah gitu ya. Biasanya orang yang basah dengan minuman, basah dengan makanan. Nah, maka pada bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita menahan diri dari yang membatalkan puasa ya, makan, minum dan hal lainnya yang membatalkan. Artinya bulan tempat kita menahan diri, bulan tempat kita ya berlatih ya, melatih diri kita untuk meningkatkan ketakwaan. Betul banget. Gitu kan, itu arti kata Ramadan yang pertama tentu saja. Dan biasanya ya Ramadan itu menjadi hal yang diwajibkan oleh umat Islam, bagi umat Islam, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman ya. Jadi kalau yang nggak mengaku iman ya sudah orang yang beriman ya. Biasanya kalau pakai kata-kata ya ayyuhalladzina amanu di awal ayat, berarti ini salah satu ciri-ciri ayat yang turunnya ketika Rasulullah sudah tinggal di kota Madinah. Gitu ya. Umumnya ya, lazimnya kalau yang beliau masih Nabi Rasulullah masih tinggal di kota Makkah itu pakai ya ayuhan nas. Wahai manusia. Kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu, umumnya ini ciri-ciri dari sebuah ayat Quran yang turun di kota Madinah. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan. Nah, kutiba itu kan
kalau orang bahasa Arab artinya dituliskan. Tapi semua ulama sepakat kata kutiba itu bermakna suatu hal yang ditetapkan, diundangkan, dihukumkan. Nah, itu jadi dalam arti yang lebih sederhana diwajibkan. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu sekalian, atas orang-orang yang beriman. Asyam kan. Asyam itu berarti berpuasa itu kan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina, ya, kama kutiba sebagaimana diwajibkan alal lazina atas orang-orang min qablikum, orang-orang dari sebelum generasi kalian. Nah, jadi kewajiban puasa sebenarnya telah ada juga pada generasi di zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad, ya, zaman nabi-nabi sebelumnya ada contoh-contoh puasa. Yang sering dikenal juga mungkin puasa Daud, ya, yang puasa berselang-seling gitu kan, ya, sehari puasa sehari tidak. Mungkin juga dipraktekkan juga oleh nabi-nabi yang lain melakukan puasa. Nah, termasuk juga orang-orang yang beriman setelah ayat ini turun juga sama dikenakan kewajiban berpuasa, menahan makan, minum, hubungan seks dan perbuatan-perbuatan yang tercantum sebagai perbuatan yang membatalkan puasa. Nah, kemudian tapi yang menarik dari ayat ini adalah kelanjutannya. Pada bagian akhirnya, la'allakum, agar kamu sekalian tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, berarti memang kewajiban kita menahan diri tadi, ya, kewajiban kita melalui bulan Ramadan tadi bertujuan kepada takwa. Nah, itu ya, bertujuan kepada takwa. Nah, takwa itu juga merupakan sebuah keadaan yang diharapkan, yang dicita-citakan menjadi keadaan ideal yang harus dicapai oleh setiap muslim. Nah, makanya seringkali bulan Ramadan diistilahkan seperti kepompong. Kalau kita analogikan kepada serangga itu ya kepompong. Dari serangga biasa, dari ulat ya, menjadi kepompong, lalu berubah menjadi indah. Jadi kupu-kupu dari ya? Ulat yang buruk rupa, setelah berkepompong kemudian menjadi kupu-kupu yang berwarna-warni yang indah gitu kan. Nah, tapi untuk mencapai keindahan itu harus berkepompong dulu. Berkepompong dulu. Untuk mencapai ketakwaan yang indah, maka kita wajib menahan diri. Nah, berkepompong dalam bentuk melatih diri, menahan diri untuk menjadi takwa, menahan diri dari segala hawa nafsu dalam hal ini yang sudah pasti ya, makan, minum dan perbuatan hubungan suami istri gitu ya, seks gitu ya. Nah, itu yang dianggap membatalkan puasa sebagai hal yang ditahan. Tapi pada substansinya sebetulnya kita mencoba berdisiplin, meyakini bahwa Allah selalu mengamati kita, melihat kita, dan kita berserah dengan kesadaran sendiri untuk mengikuti kewajiban-kewajiban puasa juga sebagai macam keutamaan-keutamaan puasa lainnya. Tapi ada hal lain sebetulnya yang menjadi penting juga adalah takwanya itu sendiri sebenarnya apa sih? Itu benar, Pak. Takwa itu sendiri kan kalau orang kebanyakan dalam referensi buku-buku pelajaran agama biasa diartikan mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi takwa sendiri sebuah keadaan ketika orang sudah mampu dekat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Namun saya ingin menggarisbawahi bahwa mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya juga merupakan suatu hal yang memiliki tujuan. Nah, tujuannya apa? Nah, itu saya teringat dengan definisi agama, definisi ad-din menurut sekelompok ulama. Jadi selain pengertian ad-din sebagai ikatan, sebagai satu keyakinan, ada juga ulama mengartikan ad-din sebagai, kalau saya bacakan teks aslinya itu kan, ad-dinu huwa ma syara'ahullahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati lis-solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Ad-dinu huwa, ad-din adalah ma syara'ahullahu, segala sesuatu yang disyariatkan Allah alal lisani anbiya'ihi, melalui lisan para nabinya, minal awamiri berupa perintah-perintah, wan nawahi dan larangan-larangan, wal irsyadati dan petunjuk-petunjuk, lis-solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah di dunia dan akhirat. Jadi kalau takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, di sini dijelaskan bahwa tujuan dari perintah dan larangan itu adalah kemaslahatan manusia, dunia dan akhirat. Maka poin penting dari takwa adalah
menjadi bagian, menjadi berbentuk tindakan perilaku yang membuat diri kita bermaslahat bagi manusia-manusia lain, dunianya dan akhirat. Wah. Jadi saya lebih mengartikan wujud takwa itu ya tidak sekedar taat pada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tapi mewujud bagaimana perintah-perintah dan larangan-larangan Allah itu membingkai diri kita untuk senantiasa bermaslahat bagi sesama manusia. Iya, wah luar biasa banget nih. Nah, itulah pengantar dari Pak Husnan tadi, sangat luar biasa dengan arti Ramadan dan takwa itu seperti apa. Ternyata bukan hanya hubungan kita kepada Tuhan, tapi harus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari juga. Nah, oke. Seperti Jen, mungkin bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang mewakili orang awam seperti kita semua nih, Smartizen. Bagaimana sih kita lebih tahu tentang keutamaan Ramadan itu seperti apa? Selengkapnya setelah lagu berikut ini. Iya, Smartizen, dimanapun kalian berada, tadi kan udah pembahasan yang sangat menarik sekali nih tentang Ramadan dan takwa. Tadi udah dijelasin sedikit oleh Pak Husnan. Nah, Pak Husnan, boleh dong, kita kan biasanya ketika bulan Ramadan nih, masjid-masjid bisa rame banget gitu, tempat pengajian rame banget karena bulan Ramadan tuh di frame bulan Muslim banget lah gitu kan, karena di situ pahalanya bertambah kali lipat, maka orang-orang saling berlomba untuk lebih meningkatkan ibadahnya. Nah, ini kan muncul stigma bahwa orang-orang imannya naik atau tingkat ibadahnya naik ketika di bulan Ramadan saja. Menurut beliau, nah pandangan Bapak ini gimana, Pak? Baik. Ya, sudah lazim kita lihat memang sehari-hari bagaimana fenomena di masyarakat. Kalau bulan Ramadan itu dalam hal peribadatan tuh lebih semarak, iya, betul banget, dibandingkan dengan bulan-bulan yang bukan Ramadan. Padahal sesungguhnya kalau kita melihat dari tadi ya filosofi kepompong tadi itu, ya kan, harusnya ini juga tetap kesemarakan ini pun juga harusnya berlanjut setelah Ramadan, setelah ya, Ramadan. Apalagi jika kita melihat bahwa Ramadan itu adalah bulan latihan. Jelas ya, kan ya. Latihan dengan pada masa latihan itu kan biasanya ada reward ya. Kayak anak sekolah kan, kalau belajar dikasih nilai. Belajar matematika dikasih nilai. Kalau nilainya bagus 10 misalkan. Kalau nilainya jelek berarti dia tidak naik kelas atau tidak lulus gitu kan. Tidak nilainya di bawah 5, di bawah 6 berarti nilainya jelek. Nah, sedangkan pada kehidupan nyatanya si anak tadi tetap mesti berhitung. Ketika dia belanja, ketika dia bekerja, dia menggunakan ilmu matematika tersebut tanpa dikasih nilai. Gitu kan. Iya, jadi bedanya di bulan puasa ini pahala dilipat gandakan karena memang sebagai upaya mendorong orang untuk berlatih, berlatih meningkatkan ibadah, berlatih menghadirkan Allah, ya, berlatih menahan diri, berdisiplin. Nah, tapi kalau judulnya latihan, seharusnya ya setelah Ramadan berakhir, kalau sudah terlatih ya diamalkan, dilaksanakan terus menerus. Maka itulah sesungguhnya kenapa takwa itu menjadi muara, menjadi tujuan dari bulan Ramadan. Ketika takwa diartikan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, berarti setelah bulan Ramadan orang lebih natural, lebih sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Karena bulan Ramadan itu hanya bulan latihan, hanya bulan untuk melatih diri. Nah, tinggal kembali kepada kita, maukah kita memaknai Ramadan ini betul-betul sebagai upaya melatih diri, bukan sekedar tren, bukan sekedar tradisi. Nah, hanya yang dikhawatirkan adalah ketika amalan-amalan di bulan puasa hanya sebatas tren, karena orang rame-rame puasa kita ikut puasa, karena orang rame-rame tarawih kita ikut tarawih, tanpa memaknai ini sebagai latihan. Nah, maka itu akhirnya ramenya ya pas lagi rame saja karena orang-orang melakukannya, gitu kan. Gimana kalau kita tinggal di luar negeri yang di tempat yang mungkin muslimnya sedikit, misalkan minoritas mungkin kita juga tidak melakukan puasa, ya kan. Jadi kalau kita hanya sekadar tren, tapi kalau kita laksanakan dengan kesadaran bahwa ini melatih diri kita, maka setelah ini berakhir, nah maka latihannya sudah dibukti. Kalau sudah berhasil latihannya, harusnya itu diamalkan seterusnya, begitu. Tapi lagi-lagi memang keimanan manusia itu kan beda-beda ya, naik dan turun, yazid wa yankus, gitu kan dalam bahasa agama yang kita, dalam bahasa ajaran Islam yang kita dengar. Tapi mudah-mudahan ya kita
bukan berarti hanya karena itu berarti kita nggak usah puasa, nggak juga ya, tetap kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai, kita niatkan sebagai sarana melatih diri kita untuk semakin takwa. Nah maka takwa itu tadi saya jelaskan tidak hanya pengamalan perintah dan menjauhi larangan, tapi juga sampai kepada tujuan dari perintah dan larangan tersebut, yaitu kemaslahatan manusia. Maka untuk paham tujuan dari perintah dan larangan tersebut, maka tidak bulan puasa kita manfaatkan tidak hanya untuk menahan lapar dan haus, tapi kita manfaatkan juga untuk mengkaji ilmu agama, mengkaji perintah-perintah Allah dan mengkaji larangan-larangan Allah sehingga kita tahu maknanya. Sehingga nanti setelah tahu perintah dan larangan Allah yang dikatakan dalam definisi takwa tadi bisa kita amalkan dalam bentuk kemaslahatan manusia. Saya kira demikian. Iya betul banget nih. Nah mungkin sedikit aja ya ini Pak Usnan. Biasanya kayak juga dulu waktu kecil tuh, jangan marah, ini kan bulan puasa. Nah ini mengartikan bahwa setelah puasa selesai kita boleh marah lagi dong. Nah, pada Pak Ustadz bentuk pengajaran kepada anak kecil ataupun sesama teman tuh kayak gitu. Lu kok puasa marah? Nah, apa emang bulan puasa itu gak boleh marah, gak boleh emosian, tapi setelah itu boleh emosian? Nah ini nih yang kadang jadi stigma orang-orang. Coba diluruskan dulu dong Pak Usnan. Mari kita luruskan sama-sama. Jadi kalau ada orang marah, jangan marah dong. Sebagai Muslim kita tidak boleh marah-marah. Iya. Nah, itu jangan. Ini kan bulan puasa nggak boleh marah. Gitu. Sebagai Muslim, sebagai manusia kita tidak boleh cepat marah. Iya. Gitu harus kita tembakkan di sini. Sebagai Muslim kita harus mampu menahan amarah. Menahan amarah merupakan bagian dari kesabaran. Betul. Kesabaran itu merupakan bagian dari keimanan, karena orang sabar itu disayang Tuhan. Itu yang kita jelaskan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita. Jadi kita menahan marah bukan karena puasanya, tapi puasa itu melatih kita untuk menahan marah. Karena sebagai seorang Muslim kita dianjurkan untuk mampu menahan marah. Kalau dalam keadaan berdiri kita duduk. Iya kan. Kalau dalam keadaan duduk kita marah, kita tidur. Atau mungkin praktek lain kita berwudu kan, itu kan ada banyak hadis yang betul. menganjurkan kita untuk menghindari marah. Nah, bulan puasa hanya momen untuk melatih kita supaya menahan diri dari marah. Bukan karena bulan puasa kita tidak marah, tapi itu momen melatih diri kita. Mari kita ajarkan sama-sama kepada diri sendiri, kepada kawan-kawan kita, kepada adik-adik kita dan anak-anak kita. Oke, betul sekali. Jadi Smartizen nih bahwa menahan amarah, menahan hawa nafsu bukan hanya cuman bulan Ramadan, tapi untuk setiap hari ya. Jadi Ramadan itu untuk pelatihan aja, buat memperkuat kita. Setelah Ramadan tentu diaplikasikan buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjut masih seru ya obrolan. Jadi ada lagu terlebih dulu, Rindu Rasul dari Bimbo. Tidak ada godaan kita puasa ya mungkin itu biasa-biasa saja, tapi kalau ada godaan kita tetap puasa itu kan nilainya lebih tinggi. Oh iya. Itu prinsip dasarnya. Tapi kita juga harus melihat kalau puasa ini juga merupakan bagian dari pendidikan. Ya, yang puasa tidak hanya orang dewasa, ada juga anak-anak yang sedang dilatih untuk puasa. Ya, ada juga orang-orang yang memang membutuhkan sebuah kondisi yang kondusif untuk mengamalkan puasa begitu ya. Nah, maka penting ya sebuah kebijakan pemerintah atau kebijakan kesepakatan nilai-nilai di masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kekondusifan dari proses puasa, sehingga untuk menjaga itu perlulah nilai-nilai budaya untuk menghormati ibadah puasa. Ya, kalau biasanya kita dengan biasa mudah kita makan di tempat-tempat umum, terlihat oleh orang banyak, ya barangkali untuk menjaga kekondisian puasa yang kondusif, ya mungkin itu tidak dilakukan secara atraktif gitu ya, tapi ditutup atau dibatasi dengan take away saja, misalkan kayak gitu ya. Nah, tapi ya ini juga harus kita lihat ya, bahwa ada juga kelompok-kelompok orang yang memang tidak dikenai kewajiban berpuasa. Orang sakit, orang dalam perjalanan, orang ya perempuan yang sedang datang bulan, itu kan tidak dikenai kewajiban dalam berpuasa. Maka tidak adil juga kalau kita menutup fasilitas yang menjual, yang bisa mengakses makanan bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Tapi lagi-lagi kita, karena ini dalam rangka pendidikan ya, terutama bagi orang-orang yang masih membutuhkan pendidikan untuk puasa begitu ya, anak kecil, orang yang baru masuk Islam, atau orang yang memang keimanannya tidak
ya tidak mudah tergoda dan sebagainya barangkali, maka perlu sebuah pengkondisian. Iya, Itu iya, menjadi iya. kewajiban pemerintah ya, kewajiban kelompok-kelompok masyarakat untuk membantu bersama-sama mengkondisikan hal tersebut ya. Selama kepentingan bagi kelompok-kelompok tadi ya, yang tidak berpuasa tadi karena suatu alasan tertentu ya, misalkan di terminal ya, di bandara misalkan gitu kan, itu kan tempat orang berperjalanan gitu Iya, kan iya, ya. iya. Kemudian juga di tempat orang sakit ya, atau juga mungkin di lingkungan rumah yang mungkin tempat orang ya, tempat bisa diakses oleh perempuan-perempuan yang sedang tidak puasa atau orang-orang sakit. Iya. Hanya ya tadi ya tidak atraktif ya. Kalau bisa bentuknya ya nasi box, nasi bungkus gitu ya, Iya, iya, yang atau juga tidak terlihat oleh orang-orang kebanyakan. Ya, saya kira itu, apalagi sekarang di era pandemi kan tidak dianjurkan juga sebetulnya terlalu banyak berkumpul di Iya, makan iya, iya. tempat umum, barangkali mungkin juga itu bisa kondisi ini pun bisa menjadi momen yang tempat kita melatihkan diri untuk saling menghormati, saya kira demikian. Oke, makasih nih. Nah ini udah jelas nih Smartizen bahwasanya kita harus mempunyai saling menghargai gitu ya, yang berpuasa juga sama-sama gitu, karena banyak saudara-saudara kita yang masih anak kecil yang masih mungkin gampang tergoda oleh misalkan ada temennya lagi makan es krim kan gampang, dia kan lagi belajar gitu loh. Nah itu tuh yang pun harus dijaga, dan sebaiknya juga bukan berarti kita yang berpuasa harus ada orang makan kita tiba-tiba marah, saya kan puasa kenapa nggak ngehargai, nggak gitu juga ya. Kita harus selalu menghargai karena emang ada orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa juga gitu. Nah, perbincangan semakin seru nih, tapi setelah lagu Dengan Napasmu dari kita udah gak kerasa nih mau jam 6. Nah itulah pembahasan menarik kita tentang Ramadan dan takwa di acara perdana kita Kumadai, kumpulan jelang maghrib dakwah Islam. Langsung saja mungkin closing statementnya dari Pak Husnan boleh, tentang tema kita yang Ramadan dan takwa ini seperti apa? Baik, Mas Heri dan Smartizen, Iya. dimanapun Anda berada. Hari ini kita membahas tentang Ramadan dan takwa, bahwa Ramadan sebagai jalan menuju kondisi ideal yang diidam-idamkan oleh setiap umat Muslim, umat Islam, yaitu takwa. Namun kita harus melihat bahwa takwa bukan suatu hal yang given, yang sudah pasti diraih. Takwa adalah sebuah kondisi ideal yang harus diperjuangkan, diwujudkan, ya, dan termasuk dilatihkan. Ya, maka mari kita gunakan kesempatan yang Allah berikan untuk masuk untuk menjalani bulan Ramadan tahun ini dengan segala upaya kita untuk meningkatkan ketakwaan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Ya luar biasa, itulah statement dari Pak Husnan tentang Ramadan dan takwa ini. Ya sekali lagi Smartizen nih, bahwasanya kita meningkatkan takwa bukan hanya di bulan Ramadan. Ramadan itu ibaratnya pelatihannya saja, tapi tetap pengaplikasiannya ketika setelah bulan Ramadan selesai, kita terus melakukan meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dan lebih berbaur terhadap kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Untuk Smartizen dimanapun kalian berada, kita bakal setiap hari bertemu dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 5 sampai jam 6 maghrib 6 sore. Iya. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa untuk siap-siap kita bulan Ramadan ya. Jaga kesehatan selalu. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.